This call is now recorded. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Oh, ini udah masuk semua ya? Bu, masuk. Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu mau minta tolong dengan email. Email hadir. Hadir, Bu. Email. Email. Ya, yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, astaga lupaan. Tapi ini Ihman Wazirni Fahman. Amin. Ya. Amin. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat bertemu lagi. Dan Ibu harapkan tetap kita mematuhi protokol kesehatan ya, walaupun di rumah, walaupun kita tidak sekolah, keluar rumah harus tetap menggunakan masker dan perlengkapan lainnya. Nah, supaya semangat pagi ini anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, biar lebih semangat lagi kita dengan adanya pakai YouTube. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, rakyat adil sejahtera, pribadi ayo maju, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila rakyat adil mampu sentosa, pribadi ayo maju, ayo maju. Oke. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu dengan bersemangat. Pelajaran kali ini kita akan
akan membahas tentang pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut. Ibu akan mau nanya nih, masih ingatkah dengan pecahan? Ingat. Masih. Prinsip Pecahan itu bagaimana sih, Nak? pembilang dan penyebut. Oke, benar. Dari pengertian pecahan juga memang merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, tidak sama dengan 0. Makanya pecahan itu ada nggak pembilang dan penyebutnya 0? Tidak kan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Nah, untuk pembelajaran pecahan ini yang akan kita pelajari hari ini mengenai operasi pengurangan. Masih ingat tidak dengan cara mengurang? Berarti harus ada sisanya ya. Lawannya kalau sebelumnya kita mempelajari berbeda penyebut mengenai penjumlahan, sekarang berarti kita akan mempelajari mengenai berbeda penyebut tapi dengan operasi pengurangan. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu harapin pada hari ini, kalian melalui video pengamatan 2 cara pengurangan pecahan berbeda penyebut, peserta didik dapat menelaah konsep cara pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Kemudian secara kelompok dan individu, peserta didik dapat menentukan hasil operasi pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda berkaitan masalah sehari-hari. Ya. Sampai di sini paham tujuan pembelajaran kita hari ini, berarti kalian harus dihadapan dengan adanya entar video ya yang berkaitan dengan materi kita. Nah, Ibu sudah kita akan mengamati komik. Nah, Ibu sudah mengirimkannya di grup WA. Apa mau dia di sini sudah jelas kelihatan? Nah, kalau nggak jelas bisa dilihat di WA grup. Ya. Udah Ibu kirim. Ya, tadi Ibu kirim. Yang tadi. Bisa dilihat di WhatsApp group ya. Di situ ada tokoh utamanya Dina. Dinanya bangun tidur, dia gerah. Dia gerah banget siang hari. Pengen makan yang seger-seger katanya. Dia nanya sama ibunya, "Ibu, ada stok makanan nggak kita?" "Oh, masih, ada melon setengah buah. Kamu mau?" "Oh, Bu, Ibu simpan di mana melonnya?" "Ibu simpan di dapur." Dina ambil sendiri ya. Ya kan? Oke, Ibu ada urusan, ibunya pergi dulu katanya. Dan Dina pun langsung ke dapur. Apa terkejutnya Dina? Ternyata buahnya masih kata ibu ada setengah. Ternyata masih tinggal 1/8. Nah, Dina udah cemburu. Kok masih tinggal 1/8 bagian melonnya? Nah, ternyata yang makannya itu siapa? Ayo, dicerita itu. Abangnya, Bu. Abangnya yang makannya ternyata abangnya makan buah melonnya. Nah, dimakan abang. Nah, kata Dina, ya, abangnya minta maaf ya ke Dina, udah makan buahnya kan separuh.
Tapi kata Dina masih ya udah nggak apa-apa. Dina dengan baik hati dia menerima dan memaklumi keadaannya. Terus abangnya janji kalau abangnya udah gajian mau beli 1 buah melon utuh untuk Dina. Nah, Dina di akhirnya itu mau nanya ke teman-teman. Nah, di sini teman-temannya email berapa, terus Vela, Feli, Cipta, ya mau nanya berapa bagian yang telah dimakan Abang Dina. Nah, berdasarkan komik tadi yang disajikan, coba bantu Dina bagaimana memberikan solusi untuk Dina. Berarti setengah dikurang 8. Nah, oke, sekarang nyalain lagi nak kameranya ke Google Meet-nya. Nyalakan kameranya, teman-teman. Berapa tadi bilang? Setengah kan ya? Nah, oke. Ternyata pertamanya buahnya masih setengah. Lihat di gambar ada setengah kan gambar melonnya. Udah dimakan, diiris, tapi abangnya makannya nggak langsung menggigit gitu. Jadi dipotongnya dulu. Jadi potong sama abangnya masih tinggal 1/8 bagian melonnya. Ya. Nah, untuk menyelesaikan itu alangkah baiknya kita melihat video pembelajaran berikut ini ya. Amatin ya. Ya, Bu. Dulu. Sudah kelihatan? Nah, oke.
Created using Powtoon. Oke, setelah mengamati video tersebut, bagaimana menurut Anda? Ya, caranya ada berapa tadi dalam video tersebut? Ada dua. Apa saja caranya? Ada apa saja caranya? Ada apa caranya? Dengan cara mencari KPK dengan perkalian silang. Ya. Nah, dari tadi video tadi kamu dapat ternyata dengan cara pengurangan itu bukan hanya cara KPK saja bisa ya. Ternyata bisa perkalian silang dalam menyelesaikannya. Dan kita cek ini sekarang pada kasus Dina. Nah, di Dina tadi dia pertama punya buahnya setengah kata ibunya. Terus jadi 1/8 tuh diapain? Dimakan. Benar apa? Dimakan sama siapa? Abang Dina. Abang Dina. Nah, kita coba dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara mencari KPK. Jadi, yang besar itu 2 apa 1/8? 1/8. Benar, 1/2. Jadi 1/2-nya di depan, 1/8-nya di belakang. Nah, karena ini menyamakan KPK, maka 2 dan 8 kita harus cari dulu kelipatannya. Setelah dihitung, ternyata 2 dengan 8 ini mempunyai KPK yang sama, yaitu berapa? 8. Nah, kita jadi penyebutnya 8. Udah sama kan? Jadi yang sebelumnya tidak sama, kita harus samakan terlebih dahulu. Ya, 8 dibagi 2, berapa nak? 4. Pintar Vela. Dikalikan 1 lagi, berapa jadinya? 4 kali 1? 4, hebat. Nah, 8 dibagi 8 lagi, berapa nak? 1 kali 1. 4 kurangin 1 sama dengan 3. Coba kita cek lagi dengan cara kedua, yaitu dengan perkalian silang. Nah, di sini yang mau dikalinya penyebutnya dikali penyebut. Jadi 2 dikali dengan 8. 2 kali 8 berapa nak? 2 kali 8 berapa? 16, pintar. Kemudian 1 dikalikan dengan 2. 1 dikali 8. 8 jadi 8. 1 kali 8, 8. 1 kali 2, 2. 8 dikurangin 2 sama dengan 6. 6/16. Nah, ini 6/16 ini masih bisa tidak kita sederhanakan? Masih ya mual. Dengan cara apa? Dibagi berapa nak? 2. Benar email. 6 bagi 2
3. 16 bagi 2, 8. Ya, jadi jawabannya 3/8 dengan perkalian silang. Hasil ujungnya kita lihat lagi dengan cara KPK. Sama tidak jawabannya? Sama. Sama. Kalau udah sama ini berarti mau pakai cara dari ini kita dapat ngelihat bahwa kalau misalnya pakai perkalian silang atau mencari KPK, hasil ujungnya yang telah disederhanakan itu pasti akan sama. Ya. Jadi kalau misalnya belum sederhana, belum selesai mengerjakannya ya. Berarti belum. Nah, oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Kecil ya? Tar dulu, Ibu gedein dulu. Kelihatan, Nak? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Nah. Kalau ini kita pakai cara KPK ya. 4 dengan 2 dicari KPK-nya kira-kira berapa ya? 4, Dok. 4 hebat. 4 dibagi 4 sama dengan berapa, Nak? 1. Bisa. 1 kali 3 berapa, Nak? 3. Benar. 4 dibagi 2. 2 kali 1, 2. Oke? Sampai sini paham? 3 dikurangin 2, 1/4. 1/4 ini udah sederhana belum, Nak? Sudah. Maka tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. 3/4 dikurangin 1/6. Maka kita harus cari KPK-nya. KPK-nya berapa di sini hasilnya? 12. 12 dibagi 4. 3 bisa. 3 kali 3? 9. Ya, benar. Lanjut lagi. 12 dibagi 6. 2 kali 1? 9 dikurangin 2 sama dengan 7/12. Perlu disederhanakan lagi tidak ini? Tidak, karena sudah sederhana. Lanjut lagi. Nah, ini lebih mudahnya pakai cara apa, Nak? Kali silang, Nak ya. Nah, 7 kali 3 berapa, Nak? 21. Nah, ini 21, 21. 21 ini bisa dari KPK, bisa dari kali silang, tapi ini bisa lebih mudahnya dengan kali silang. Karena dia angka kelipatannya baru ketemunya pada saat dia dikali silang, ya. Nah, bisa jadi. Atau mau cari KPK juga sama, ketemunya tetap 21 yang terkecilnya, ya. Nah, ini berapa ini? Jadi 4 kali 3. 4 kali 3. 12. 7 kali 1. 7. 12 kurangin 7 sama dengan 5. Iya. Kita lihat lagi contoh soal selanjutnya. Nah, kita ketemu angka ini, dia maksudnya untuk menyamakannya. 3/4 dikurangin 2/7. Nah, dari apa tadi KPK-nya dari 4 dengan 6 ini adalah 12. 12 itu untuk mendapatkan 9, 12 dibagi 4. Nih ada tanda panahnya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3, 9. Ya. Ngerti? Dapat 9-nya dari mana? Paham? 12 untuk dapat 4 berarti 12 itu harus dibagi dengan 6. Nah, ini 12 bagi 6, 2 kali 2, 4. Ya.
Jadi dari sini kita dapat bahwa 9/12 dikurangin 4/12. 9 dikurangin 4 berapa, Nak? 9 kurang 4. 5. Kita cek. Oh ya, benar. 5/12. Nah, itu adalah beberapa contoh yang dalam soalnya langsung angkanya dalam bentuk kalimat matematikanya. Nah, sekarang kalau kita ketemu soal yang dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus ngapain? Nih, Anita mempunyai tali sepanjang 6/8 meter. Kemudian adiknya meminta tali tersebut 4/7. Maka panjang tali tersebut yang dimiliki Anita. Nah, berarti yang punya ini posisinya ditambah atau dikurang? Kurang. Jadi 6/8 kita buat kalimat matematika dulu ini 6/8 dikurangin 4/7. Ya, kita menggunakan cara kali silang. 8 kali 7 berapa, Nak? 7 kali 7 56. 56. 42 nih dapat dari 6 kali 7. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7 42. Kemudian taruh sini 42. 8 kali 4. 42 dikurangin 32 sama dengan 10. 10/56. Masih bisa disederhanakan lagi? Dapat. Bisa dibagi berapa? Dibagi 5. Dibagi 5. Ayo bagi berapa? 2. 10 bagi 2, 5. 56 bagi 2, 28. Lagi nih kasus yang berikutnya lagi. Ibu membeli 72 kg tepung terigu. Kemudian 11/4 kg tepung terigu dipakai. Kalau dipakai dia bertambah atau berkurang? Berkurang. Berapa sisa tepung yang dimiliki ibu? Jadi kita dapat ini 7/2 dikurangin 11/4. Harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu baru bisa melakukan operasi pengurangan. Ya, Nak? Nah, KPK 2 dan berapa, Nak? Kelihatan nggak? 4. Kita apa tadi amalnya? Kecil ya? Oke lah, udah kelihatan? Wah. Nah, jadi 7/2 dikurangi 11/4. Kita dapat KPK-nya 4. Setelah disamakan KPK-nya, kita dapat penyebutnya, kita cari pembilangnya. 4 dibagi 2, 2. Enggak. 2 dikali 7, 14. 4 bagi 4 berapa, Nak? 1 kali 11. Benar ke 14 dikurangin 11 itu 3? Benar. Ini adalah 3/4. Sampai di sini paham? Oke, setelah ini Ibu akan membagi ke dalam kelompok kecil, dalam grup WhatsApp. Kemudian Ibu akan menyuruh kalian untuk berdiskusi. Ibu akan kirimkan LKPD-nya. Ya. Tulis nama kelompoknya. Kemudian kerjakan soal cerita ini.
kalian disuruh menuliskan bentuk kalimat matematikanya. Jadi angka apa aja di sini dimaksudkan ya. Kemudian setelah kalian menentukan mana yang di depan 21/25 apa 7/15, mana taruh di depan ya. Kemudian kalian cara mengerjakannya menggunakan cara apa? Cara perkalian silangkah? Apakah menggunakan KPK? Ya, alasannya ditulis ya. Setelah ditulis, kemudian kamu kerjakan dengan versi kalian. Ibu memberikan kesempatan seluas-luasnya. Nah, silakan berdiskusi dulu di grup WhatsApp-nya. Kemudian dikirimkan ke WA grup lagi ya. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Oke, Ibu kasih waktu dulu sekitar 5 menitan. Boleh mematikan layar dan suaranya dulu. Ya, 5 menit lagi Ibu panggil lagi. Ya. Nantiin dulu
Ya, aku Email, gimana? Ada kesulitan ke? Oke. Gimana kita cek cipta dulu ya? Kita tunggu cipta, Rapa, dan Pela-Peli. Pela-Peli. ya, Kita Bu. tunggu. Terima kasih. Persen. Gangguan. Oh, di belakang sini. Aku ngirim Sebentar ya. Kita tunggu dulu ya. Ya, Bu. Mungkin Pela-Peli. Untuk kalau ini boleh dimatiin dulu. Saya sih. Oke. Ya, matiin dulu ya. Ya, Bu. Jadak bedengu. Nah, untuk kali ini siapa yang akan presentasi duluan nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 sudah siap? Iya, baca di sini. Oke. Satu perwakilannya siapa nih? Pela-Peli atau Nah, baca.
Oh, Pela Oke. Peli. Oke. Bentar ya. Ibu. Screen Screen share screen dulu. screen dulu. Nah, sama nih langsung aja. Nah, kita. Nah, baca Kurang gede dulu ya. Berikut ini adalah penampilan presentasi dari kelompok 1. Ibu persilahkan perwakilannya Pela Peli untuk membacakan hasil diskusinya. Kelihatan tidak? Gede dulu. Oke. Sudah kelihatan, Nak? Udah, Bu. Nah, ya. Silakan Pela Peli. Bacakan hasil diskusinya. Baca aja. Baca, Kak. Usah dibaca. Baca di buku Pela Peli aja kalau kecil, Nak. Bentuk kalimat. Baca aja, Nak ya. Bentuk kalimat matematika adalah 21 per 25 dikurang 7 per 15. Cara memilih cara perkalian karena lebih mudah. Cara penyelesaian sebagai berikut. 21 per 25 dikurang 7 per 15 sama dengan 315 per 375 dikurang 175 per 375 sama dengan 140 per 375 dibagi 5 sama dengan 28 per 75. Ya. Terima kasih Pela Peli. Perwakilan kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok 2, di sini perwakilannya Cipta. Kelompok 2 cara mengerjakannya menggunakan KPK tidak? Coba dinyalain. Menggunakan KPK juga. KPK perkalian. Tadi kan Pela Peli perkalian ya. Berarti kelompok 1 KPK. Yang akan mempresentasikan siapa? Email apa Cipta? Email, Bu. Email, oke. Cipta. Oke. Kita lanjut ke email. Bentar ya, Ibu. Share screen dulu. Email boleh baca aja. Di buku. Nah. Ya, silakan kelompok 1. Langsung ke soal MTK. 21 per 25 kurang 7 per 15 sama dengan 3 per 75 kurang 35 per 75 sama dengan 2 per 28 per 75. Oke. Terima kasih. Matikan speaker email. Biar the double suaranya masuk. Jadi berdasarkan dari presentasinya ini, sekarang Ibu pengen tanggapannya dari kelompok 1.
Siapa yang mau mengasih tanggapannya terhadap jawaban dari kelompok 2? Rapa atau Pela-Peli? Rapa mau menanggapi? Silakan nyalain mic-nya, Nak. Nah, jawabannya sama hasil akhirnya sama tidak dengan kelompok Rapa dari kelompok 2 itu? Sama tidak? Hasilnya adalah 28/75. Kelompok Rapa 28/75 juga tidak? Enggak, Bu. Enggak. Pela-Peli tadi nulisnya berapa ya jawabannya Pela-Peli? Boleh Pela-Peli? 28/75. Oh iya. Mungkin belum disederhanakan lagi ya yang punya Rapa. Jadi yang akhir ujungnya sama ya. Kelompok 1 maupun kelompok 2 sama. Jadi jawabannya walaupun menggunakan kelompok 1 menggunakan cara perkalian silang, kelompok 2 menggunakan cara KPK, jawaban akhirnya tetap sama. Nah, kita kembali lagi ke WhatsApp, grup WhatsApp. Di situ Ibu mengirimkan Google Meet soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Silahkan kita kembali ke grup WhatsApp ya. Isi lagi Google Form yang telah Ibu berikan. Oke, sudah selesai? Lah, Bu. Udah? Oke, kita tunggu dulu. Mix-nya boleh dimatiin. Oke, biar tapi tetap nyala gambar email ya. Kita tunggu Cipta, Vela Peli dulu sama Rapa. Jika ada selesai, ya, Vela Peli sudah muncul. Kita tunggu Rapa sama Cipta. Ya, Rapa sudah.
Kita tunggu dulu Cipta. Mungkin belum selesai. Sabar nak ya. Tunggu dulu nak ya. Ibu baru saja menghubungi Cipta. Mungkin masih mengerjakan soal evaluasinya. Ya. Ya. Alhamdulillah. Setelah selesai kalian mengerjakan, sudah masuk datanya di Ibu. Nah, setelah mengerjakan melihat komik, kemudian melihat video, memberikan solusi kepada Dina, dan melihat beberapa contoh soal, dan mengerjakan soal EKPD yang Ibu berikan dalam bentuk soal cerita. Nah, bagian mana yang menurut kalian menarik pembelajaran hari ini? Nah, Ibu mau minta tanggapannya dari email. Email mana? Yang cerita, Bu. Oh, yang cerita. Oke, makasih. Selanjutnya matiin dulu mic-nya ya. Lanjutnya Cipta. Yang Cipta yang menarik bagian mana? Cerita. Oh, cerita. Iya, sama dengan email. Ya, matikan. Selanjutnya Ibu mau tanggapannya dari Vela Feli. Bagian mana yang menarik menurut Vela? Vela dulu yang menanggapi. Yang cerita, Bu. Nah, kalau yang Feli? Cerita. Iya. Nah, sekarang yang Rapa. Ibu mau minta tanggapannya. Oh ya, tentang cerita. Ternyata lebih menarik. Ternyata masalah itu dalam bentuk cerita ya. Karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian, masih tentang materinya pecahan. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi ini, Ibu mau minta tolong kepada email. Email hadir? Ya, email pin doa teman-temannya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alinal asin wal matir tibahu wal arinal bitala bitilan warzuqni tanabahu. Alhamdulillah. Kegiatan pada pagi ini
berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat pembelajarannya hari ini. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.